Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisa wa ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tema kita pada kesempatan hari ini terkait tentang hakikat dari ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji dan umrah. Namun ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama adalah ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali al batinati wad dhahirah. Namanya ibadah itu adalah nama yang mencakup semua apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ucapan ataupun yang berupa perbuatan, yang batin ataupun yang zahir, yang terkait tentang amal hati atau yang terkait tentang amal fisik jasmani ataupun yang zahir yang tampak. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dari definisi ini tampak jelas bahwasanya ibadah itu bukan hanya apa yang sering kita lihat, hanya sekedar sholat, puasa, ya, zakat, haji, umroh dan lainnya. Namun ibadah itu sangatlah luas, mencakup semua yang dicintai oleh Allah, setiap yang diridai oleh Allah, maka itu bagian dari ibadah, baik berupa ucapan ataupun amal perbuatan. Ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti zikrullah, seperti tilawatul Quran, ya, ataupun ya ucapan hati berupa niat. Maka apa? Maka itu semuanya dicintai oleh Allah, maka itu adalah bagian dari ibadah. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat, ya, berupa ruku, sujud kita, ataupun ya ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya adalah fisik, maka itu pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan ibadah. Sehingga cakupannya adalah sangat luas, tidak hanya terkait tentang yang mana namanya ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah ini merupakan kewajiban manusia yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah, tujuannya tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia dan jin agar manusia dan jin itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, menjadi kewajiban kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, maka kewajiban kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih pernah beliau membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz," ya, itu adalah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad hingga datang kepadamu kematian. Jadi apa? Jadi selagi kita masih hidup, selagi kita ini masih bernyawa, maka ketika itu masih melekat ya pada diri kita kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah,
kita harus iringi dengan yang namanya al-khudu'u wa tadallul, yaitu ketundukan. Dan kita ini benar-benar adalah merasa yaitu adalah lemah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara makna dari suatu ibadah. Semua yang dicintai oleh Allah kita lakukan dalam rangka apa? Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan suatu amal yang kita iringi ya dengan ketundukan, maka itu bagian dari makna dari ibadah. Sehingga segala bentuk ibadah tersebut tidak boleh kita peruntukkan untuk selain Allah. Karena apa? Karena ini adalah kewajiban kita kepada Allah. Haknya Allah yang paling asasi itu adalah di mana kita sembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita sekutukan. Sehingga semua bentuk ibadah hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, nasihat singkat ya, pada kesempatan ya hari ini, yaitu adalah terkait hakikat dari ibadah, yang kita tarik kesimpulan bahwa ibadah itu cakupannya bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, namun cakupannya adalah sangatlah luas, mencakup semua yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik terkait tentang ya hal yang ada di dalam hati kita berupa niat, rasa takut dan lain-lainnya, ataupun terkait tentang amal dohir. Itu semuanya adalah ibadah. Sehingga oleh karena itu ya kita harus memahami hakikat ini agar kita tahu bahwasanya ibadah itu bukan hanya terkait tentang hal-hal yang mahdhah, yang murni saja berupa sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya, tapi adalah banyak sekali. Semua yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu juga masuk cakupan ibadah. Sehingga oleh karena itu dengan memahami hakikat ini, kita jadi tahu bahwasanya ibadah itu adalah sangat luas. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada